DPR 2014-2019 ini menjadi DPR yang terburuk. Pengesahan RUU KUHP ditunda. Pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini. Baik, Ustaz, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya perkenalkan satu narasumber yang baru bergabung di segmen kali ini, anggota Badan Legislasi DPR RI periode 2014-2019, Ahmad Baidowi. Mas Ahmad Baidowi, terima kasih sudah hadir. Kita sudah membahas 2 segmen sebelumnya. Kita bahas soal beberapa revisi undang-undang yang akhirnya ditunda. Salah satunya adalah KUHP. Ini menundanya sampai kapan, Bang? Ya, sampai kalau masyarakat menganggap bahwa pembahasan atau rancangan undang-undang itu bisa diterima oleh publik. Artinya yang harus dimengerti bahwa RUU itu adalah sebuah bahasan yang dikaji, kemudian dibahas tidak saja sehari 2 hari, tetapi juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Tidak saja menghadirkan DPR dan pemerintah, tetapi saya tahu betul dalam pembahasan undang-undang itu sosialisasinya dari kampus ke kampus, menghadirkan para pakar, pemerintah menyiapkan para pakar hukum pidana, perdata dan lain-lain untuk bisa membahas pasal per pasal dan ayat per ayat dari sebuah rancangan undang-undang. Berarti ketika ditunda, pasal-pasal yang kontroversi bisa dibahas kembali? Ya, itu nanti menjadi kewenangan DPR yang baru, membahasnya bersama pemerintah sebagaimana ketentuan Undang-Undang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan, di situ ada klausul bisa meng-carry over, bisa membawa RUU yang belum selesai periode ini bisa dibahas di periode berikutnya. Ya. Tentu saja kami akan mendiskusikan kembali beberapa hal, misalkan pasal-pasal yang masih menimbulkan perdebatan. Satu contoh saja misalkan, ini mungkin luput dari perhatian masyarakat. Misalkan kemarin kami fraksi P3 mendapat aspirasi dari Serikat Tukang Gigi Indonesia. Mereka merasa terancam dengan ketentuan RKUHP pasal 512 huruf A, 512A. Yang bukan 512, pasal 276. Yang mana di situ para tukang gigi terancam dipidana meskipun sudah memiliki izin. Padahal di KUHP yang lama pasal 512A itu dikecualikan bagi yang memiliki izin, bahkan juga ada putusan MK nomor 40 PUU tahun 2012 yang membolehkan tukang gigi berpraktik asalkan memiliki izin dari dinas. Jadi aspirasi itu masih ada ruang untuk dibahas di periode berikutnya. Masih sangat terbuka. Namun demikian kita tetap tentu tidak mungkin sebuah peraturan itu akan bisa menyenangkan atau diterima semua 250 juta masyarakat Indonesia. Tentu saja tidak, itu sesuatu yang impossible. Paling tidak perdebatan itu terus kita ramu supaya ada kesamaan. Makin sedikit. Oke, baik, Mas Nurul silakan. Ya, saya melihat sebenarnya DPR di periode ke depan ini harus belajar dengan keras ya untuk terkait dengan partisipasi publik ini, karena kalau tadi Bang Nasir juga menyampaikan bahwa silakan kalau kita melanggar SOP atau peraturan yang mengatur pembentukan undang-undang ada MK. Menurut saya itu keliru ya, karena harusnya DPR sekuat mungkin menjamin bahwa partisipasi itu terjadi gitu. Jadi kualitas rancangan undang-undangnya benar-benar disahkan. Karena kalau kita melihat dari sisi partisipasi, rancangan undang-undang yang terakhir, undang-undang KPK, kemudian rancangan undang-undang KUHP, kita melihat DPR sendiri melanggar peraturan yang mereka buat sendiri. Pertama Undang-Undang 12 tahun 2011, pasal 88 tentang penyebarluasan rancangan undang-undang itu tidak dilakukan. Kemudian pasal 96 mengenai partisipasi itu juga tidak dilakukan. Kemudian yang terakhir tadi dijawab juga dilakukan dengan pertemuan, mengundang lain-lain, itu kurang. Kita melihat relasi DPR sekarang berjarak dengan publik. Buktinya apa? Banyak pertentangan, banyak perlawanan terhadap rancangan undang-undang yang akhirnya ini disahkan. Jadi kalau manusia begitu, kita udah buat banyak kebaikan, salah sedikit hilang kebaikan itu semua. Itu yang menurut jadi saya sebenarnya saya ingin katakan, problem mendasar ketika ingin saya DPR katakan berbicara. begini ya. Kalau saya katakan tadi bahwa Undang-Undang 12 tahun 2011 bukan berarti saya ingin mengatakan kami suka-suka buat undang-undang, bukan begitu. Buktinya saya ingin mengatakan bahwa kita bisa melihat rakyat KPK punya ruang sama untuk sekali tidak ada mengoreksi ruang untuk peraturan berpartisipasi. perundang-undangan yang dibuat oleh DPR.
Bukan maksud saya mengoreksi. ingin mengatakan bahwa DPR suka-suka buat undang-undang. Sebelum bukan. mengoreksi, soal harusnya partisipasi Mas misalnya, Bayu, melakukan ya. partisipasi. Soal partisipasi Harusnya misalnya, DPR memenuhi kita hak lakukan diseminasi, masyarakat untuk kita berpartisipasi lakukan dalam memberikan konsultasi publik masukan. ke perguruan Oke. tinggi, ke masyarakat dan lain sebagainya. Saya mau nanya. Jadi sekali lagi jangan RUU salah MD3. paham kalau Jangan saya ingin dianggap mengatakan suka-suka. bahwa RUU. masyarakat ada ruang begitu Itu loh. Oke, Mas peraturan Bayu. yang dibuat sendiri Contoh. oleh Baik, Mas DPR. Bayu silakan. Mungkin ada punya contoh? Prolegnas 2019 menyebutkan 55 RUU. Nggak ada revisi Undang-Undang MD3 soal penambahan pimpinan MPR. Kenapa tiba-tiba muncul revisi Undang-Undang MD3 nambah pimpinan MPR? Coba Apakah urgensi baca nasional? Undang-Undang Nggak nomor 12. ada. Nggak Ada. ada. Pasal 23 itu urgensi nasional. Apa Ya. urgensi nasional bagi pimpinan MPR? Saya ingin katakan, saya ingin katakan, Kepentingan politik semua fraksi Anda tidak paham apa urgensi nasional. Nggak ada. Dari 5 pimpinan MPR jadi 10. Anggota DPR itu adalah bahagian ya dari nasional. Lembaga DPR itu ya lembaga nasional. Kalau memang prioritas, kenapa nggak masuk dalam prolegnas? Ya, Prioritas. makanya kenapa di tengah jalan makanya menambah kemudian pimpinan? undang-undang itu 1,5 memberikan anggota MPR, ruang gitu 46 loh. miliar. Undang-undang itu 46 memberikan miliar. ruang Apa agar urgensinya? kalau kemudian dalam Kami nggak- perjalanannya kami nggak kemudian butuh ada 10. sesuatu yang mau dibuat. Kami nggak butuh Baik. pimpinan MPR. Kami nggak butuh. Baik. Jadi undang-undang itu ada exit strateginya. Baik, Kami Bang Yoris nggak akan butuh kesempatan. 10 Silakan Mas MPR. Wajid sebelum saya kasih kesempatan Ya ke sini. kalian nggak butuh. Menurut saya ini perlu ini persoalan dalam tata kelola manajemen legislasi di DPR. Kita bisa melihat tadi Mas Boy menyampaikan ada di tengah periode banyak sekali undang-undang yang disahkan, undang-undang yang diusulkan, undang-undang yang ditambahkan di luar prolegnas yang sudah di awal periode. Ada kalau tidak salah ada 29 Ya. rancangan undang-undang yang itu di tengah periode ditambahkan. Jadi ini Oke, ditahan dulu. inkonsistensi Kenapa DPR kemudian dalam ditambahkan di perencanaan. tengah periode? Ada apa dalam perjalanan pembahasan itu? Ya, begini. Yang tidak boleh kita membahas undang-undang itu apabila tidak pernah masuk dalam prolegnas jangka menengah. Selama itu masih ada dalam prolegnas itu bisa dibahas kapanpun. Gitu. Ada yang 5 tahun. Ada yang 5 tahun. ada Ini kan tahunan. seolah-olah kita melakukan revisi terhadap Undang-Undang MD3, revisi Undang-Undang KPK seolah-olah mencomot dari langit. Bukan, itu ada di prolegnas. Kita bahkan dituduh ini tidak ada di prolegnas. Itu ada. Salah DPR ketika DPR bersama pemerintah tiba-tiba memunculkan yang tidak ada di prolegnas jangka menengah itu yang tidak boleh. Dan harus disiapkan Oke. naskah akademis dan Harus rancangan disiapkan gitu. Pasal 23 jelas. RUU luar prolegnas boleh. Keadaan luar biasa, konflik, urgensi nasional. Kegentingannya urgensi apa? undang-undang itu bagi rakyat? Nggak ada. Bukan Penambahan pimpinan nggak ada. Oke. Ya, itu kan versi Anda gitu. Tetapi kami di parlemen melihat bahwa misalkan terkait dengan MPR. MPR itu merupakan wadah wujud Majelis Permusyawaratan Rakyat gitu kan. Di situ ada etalase kebangsaan. Kebersamaan di situ kita bangun. Semua fraksi sepakat gitu kan. Penyebar luasan, sebelum partisipasi. Penambahan pimpinan MPR bukan nggak partisipasi. Disebar luasan nggak naskahnya. Itu undang-undang yang hitungan hari yang kata tadi Pak Ali Langsung, Mukhtar. ya. langsung Nggak cepat. dalam 2 hari selesai. Makna undang-undang itu partisipasi itu apa dulu gitu. Bukan berarti misalkan partisipasi itu harus tatap Pasal muka. 88, naskah itu disebar Banyak luasan. model-model partisipasi. Disebar Ada luaskan. masukan dari masyarakat. Sebenarnya misalkan. partisipasi yang diambil contohnya apa yang paling sering dilakukan? Kita diskusi dengan beberapa pakar-pakar politik misalkan itu kan. Bukan berarti kita tidak itu kan aspirasi juga, partisipasi juga. Bukan ujuk-ujuk. Tapi itu seperti kan. pilih-pilih nggak? Mungkin juga publik yang diambil juga yang sepakat dengan Ini baru DPR. saya dengar pertama ya, istilah-istilah itu ya. Partisipasi itu versi DPR ya begitu, ya kan? Keterbukaan versi DPR ya begitu, ya kan? Kemudian undang-undang yang boleh nyelak di tengah jalan, versi Versi DPR DPR. boleh jalan, boleh juga selama yang masuk dalam prolegnas secara menyeluruh, baru itu gitu. Maunya mereka aja menafsirkannya. Kan kira-kira gitu tuh. Terus apa yang mau dikoreksi? Itulah yang mengakibatkan mereka nggak pernah merasa salah. Itu yang mengakibatkan mereka merasa tidak pernah gagal. Kalau begitu gagal mengubah definisinya, partisipasi itu coba baca buku di mana-mana saja pasti melibatkan sepenuhnya partisipasi masyarakat. Bukan ngundang ahli. Kamu undang 20, 30, Anda merasa bahwa itu partisipasi. Itulah kira-kira itu. Teori mana menjelaskan dinamakan partisipasi berarti ngundang 20, 30 orang ahli. Ya, partisipasi Oke. itu kan tidak bisa Itulah, Bu. melibatkan semua orang. Itu Bung salah. Reza. Enggak mungkin bos, 257 kawasan dilibatkan enggak mungkin. Bung Reza kadang-kadang kita undang Tidak, DPR gitu. ini, ya kan? Kita undang dia ke DPR untuk minta pendapatnya soal itu. Kalau seluruh orang kita undang ya nggak yang mungkin. boleh nyelak di tengah Bukan ada jalan itu. orang-orang ahli Bila mana seperti memenuhi Bung kriteria, Raya, seperti Bayu pertama dan lain ada sebagainya. kepentingan yang gitu memaksa. loh. Kedua, vakumnya aturan undang-undang. Yang ketiga, karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau ada faktor-faktor ini, Anda bisa masukkan nih
peraturan atau rancangan undang-undang di tengah prolegnas yang lagi berjalan. Nah. Ada nggak 3 faktor ini yang berkaitan dengan MD3? Dan kita temukan tuh. Ada nggak yang berkaitan dengan revisi undang-undang KPK? Kita nggak temukan tuh. Ini yang begini-begini yang kita sebut keluar dari SOP, keluar dari aturan. Tapi oleh Bung Nasir Jamil uji saja ke Mahkamah Konstitusi. Aku mau mengatakan bukan itu masalahnya, Bung. Kalau semuanya masalah di kesana itu, saya juga perlu ada kritik. Aku juga bukan Yang saya bilang mau begitu. katakan itu, Maksudku juga bukan Anda begitu, setuju Bung nggak Rai. bahwa ini tidak sesuai dengan Ya, SOP? sebenarnya Anda setuju nggak bahwa ini tidak memenuhi aturan? Itu Mahkamah maksud Konstitusi juga saya. memberikan peluang. Gimana? Memberikan peluang. Jangan lempar body ke MK gitu loh maksudnya. Bukan. Saya mau minta Bukan ke Mahkamah pertanggungjawaban dia. Konstitusi, enggak. Anda setuju Saya enggak? ingin mengatakan bahwa cara ini undang-undang tidak pembentukan memenuhi peraturan aturan. perundang-undangan Maksud itu saya. Baik, silakan. menjadi acuan. Jadi kalau kemudian para hakim yang mulia itu menilai bahwa ya dalam perjalanan tidak sesuai dengan acuan, itu menjadi salah satu faktor untuk menilai ya apakah undang-undang ini memang sejalan dengan nafas konstitusi kita. Pada putusan MK, Itu saya kan? punya data. Itu. Saya punya data DPR nggak patuh pada putusan MK. Contoh Contohnya? undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu mengatakan verifikasi Dan untuk tidak semua ada, partai. saya mau tanya, Verifikasi undang-undang mana partai. yang memerintahkan DPR itu patuh dengan MK? Jelas undang-undang dasar. Putusan MK itu Saya ingin katakan, Kalau begitu, saya lihat. Jadi efeknya tidak untuk DPR. Tidak berikan Enggak. DPR. Tidak. Lalu saya untuk apa saya ke Iya. MK? Saya ingin katakan, saya ingin katakan. Putusan Bukan. Anda tentang Enggak, saya ingin undang-undang KPK katakan. ini salah. Anda tidak mau melakukannya. Untuk apa saya ke MK? Tidak, saya katakan mana normanya. Mana normanya. Silakan. Bagaimana kemudian Anda menjelaskan? Hingga ada aturan itu di undang-undang, Bung. Oke, Tetapi baik, logik Bang aja. Ray. Saya Anda suruh Kita ke dengar MK dulu. Makanya supaya saya jangan- uji ini jangan aturan. kemudian mengatakan Aturan demikian. MK mengatakan, hei Bung Nasir Jamil, aturan yang Anda buat ini salah. Tolong perbaiki. Anda mengatakan saya nggak mau patuh. Loh, Enggak, Anda tadi dulu saya kecil di katakan. putusan. Jangan kemudian menyatakan. Maksud Anda tadi mengatakan apa yang Iya, haruskan jadi DPR ada- mematuhi keputusan dari Itu MK. Jadi ada negatif legislator, Itu- ada positif legislator. Oke, dijelaskan. Jadi ada ada negatif legislator, Itu statementnya ada agak positif mengejutkan, legislator, ya. Jadi sebenarnya ya DPR sebagai pembentuk undang-undang, ya, dia kemudian melihat kan banyak perspektif. Walaupun ada putusan MK seperti ini, tapi harus diingat bahwa MK itu negatif legislator. Sementara DPR positif legislator. Jadi ini harus dipahami. Jangan saya kalau katakan tadi itu bukan berarti Saya kemudian ingatkan, soal verifikasi parpol, MK mengatakan semua partai wajib verifikasi. Undang-undang pemilu disusun, hanya partai di DPR yang nggak diverifikasi, partai baru yang baru verifikasi. verifikasi. Apakah itu kemudian tidak pembangkangan dalam Itu putusan MK? pernyataan itu Itu pembangkangan, sama MK dibatalkan baik. lagi. itu makanya saya katakan itu Dua argumentasi ini. itu yang saya dari pemerintah, katakan seperti ya. apa? Bang. Aduh, silakan. Ayah. Jadi tanggapan Anda seperti apa? Mungkin tadi masih panas nih kubu di sini mendengar statement dari Bang Nasir. Begini. Kok panas di mana sih panas? Dalam konsep ketatanegaraan, instrumen-instrumen konstitusional itu adalah bagian yang harus kita memberikan pembelajaran kepada rakyat Indonesia. Apa yang saya maksudkan itu? Mahkamah Konstitusi itu adalah instrumen konstitusional yang harus dilalui. Itu satu. Betul. Karena itu, kalau ada pembahasan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kemudian bersama-sama dengan pemerintah, ada pihak-pihak yang keberatan atas pasal dan ayat yang mungkin itu adalah kontroversial atau memiliki resistensi, Silakan, maka kita dibawa ke bertanggung MK. jawab untuk mengajak dan mendidik rakyat Indonesia dan mahasiswa yang hadir di sini melalui instrumen konstitusional. Apa itu? Ajukan itu kepada Mahkamah Konstitusi. Iya dong. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak setuju dengan pernyataan Bung Nazir tadi? Bahwa putusan MK itu tidak serta-merta harus ditaati oleh anggota DPR. Bapak lihat sini. Itu Pak. persoalan kita sekarang. Bapak lihat dulu. Itu yang saya sebut. Kalau begitu caranya, Rai, ngapain Anda suruh saya ke Kalau kau MK? berteriak, kau tidak dengar Gitu penjelasan saya. Dengar dulu baik-baik. Makanya
Enggak, silakan. Coba Pak Nasir. Enggak, makanya kan ada kebijakan yang terbuka, yang itu diserahkan ke DPR, ya kan, oleh pembentuk undang-undang. Jadi jangan kemudian jangan dipahami seolah-olah kemudian DPR bisa diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu maksudku. Jadi jangan kemudian Mahkamah mengatakan harus begini, bukan. Bahwa sebagai positif legislator, DPR juga memiliki kebijakan terbuka dan kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada DPR ya untuk kemudian membuat kebijakan-kebijakan Tapi keputusan MK terbuka. mengikat juga untuk dilaksanakan oleh DPR kan? Itu logik sudah. Nggak perlu diatur undang-undang yang begitu-gituan. Ya contoh misal, jadi sebenarnya Itu ya, sama dengan Bung Nazir ya. Kalau saya mengatakan, Anda harus pergi ke depan. Itu artinya Anda berjalan ke sana. Nggak perlu saya buat yang dinamakan ke depan adalah melangkahkan kaki satu ke depan. Nggak perlu. bukan, Pak. Tidak perlu itu. Saya belum pernah membaca putusan MK seperti yang ditafsirkan oleh Rai. Kalau tafsir Rai bahwa putusan MK begini, DPR harus begini, tidak ada putusan MK yang bermodel seperti itu. Gitu. Nah, tadi kan menjelaskannya Yang begitu, kita memberikan sebutkan contoh tadi, gitu Bung, kan. Yang kita kembalikanlah persoalannya dulu ya. Oke, kalau gitu kita break dulu. Sesaat lagi gelap di opsi. Nanti dulu. Boleh, silakan.